Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Hermawan Haryati. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan video pembahasan tes kompetensi teknis. Adapun pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan video part ketiga untuk soal kompetensi teknis IPS sejarah. Disimak baik-baik dari nomor 1 sampai nomor 10. Jangan di-skip ya, karena setiap soal adalah ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan dapat menjadi modal untuk menghadapi tes P3K dan tes CPNS. Selamat belajar, semoga sukses. Kita langsung saja ke soal nomor 1. Contoh periodisasi peristiwa sejarah Indonesia yang tersusun secara kronologis adalah titik-titik. A. Masa kerajaan Hindu-Buddha, masa kerajaan Islam, masa pendudukan Jepang, dan masa kemerdekaan. B. Masa kerajaan Islam, masa kerajaan Hindu-Buddha, masa kolonial Belanda, masa pendudukan Jepang. C. Masa kerajaan Hindu-Buddha, masa kerajaan Islam, masa kolonial Belanda, masa pendudukan Jepang, dan masa kemerdekaan. D. Masa pendudukan Jepang, masa kolonial Belanda, masa kerajaan Islam, masa kerajaan Hindu-Buddha, dan masa kemerdekaan. Untuk periodisasi peristiwa sejarah Indonesia, yang pertama adalah masa kerajaan Hindu-Buddha. Ini adalah masa tertua. Jadi untuk pilihan jawaban yang diawali dengan masa kerajaan Hindu-Buddha adalah A dan C. Jadi untuk pilihan jawaban B dan D sudah pasti salah. Jadi tinggal kita fokus ke jawaban A dan C. Kita perhatikan jawaban A. Setelah masa kerajaan Hindu-Buddha, maka dilanjutkan dengan masa kerajaan Islam. Begitu juga dengan C, masa kerajaan Islam sama. Kemudian setelah masa kerajaan Islam, dilanjutkan dengan masa kolonial Belanda, artinya masa penjajahan Belanda. Untuk pilihan jawaban A, di sini langsung masa pendudukan Jepang, tidak disebutkan bahwa masa kolonial Belanda. Jadi untuk pilihan jawaban A sudah pasti salah. Jadi tinggal tersisa jawaban C. Nah, jawaban C ini adalah jawaban yang benar, yaitu periodisasi peristiwa sejarah Indonesia secara kronologis adalah masa kerajaan Hindu-Buddha, kemudian datanglah Islam, masa kerajaan Islam, kemudian datanglah Belanda ke Indonesia, jadi masa kolonial Belanda selama kurang lebih 350 tahun. Kemudian masa pendudukan Jepang kurang lebih selama 3,5 tahun. Dan terakhir masa kemerdekaan. Jadi untuk pilihan jawaban yang benar adalah C. Kita lanjut ke soal nomor 2. Sebelum kita ke soal nomor 2, buat kawan-kawan yang belum subscribe, mohon keikhlasannya untuk tekan subscribe dan hidupkan loncengnya agar ada notifikasi setiap kali saya upload video terbaru. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Kita lanjut ke soal nomor 2. Ultimatum Sekutu pada tanggal 21 Maret 1946 meminta rakyat Indonesia untuk menyerahkan seluruh senjata yang direbut dari serdadu Jepang, menyulut amarah masyarakat Indonesia. Ultimatum itu diulang pada tanggal 24 Maret 1946, dan Tentara Republik Indonesia (TRI) tidak menginginkan kota Bandung dijadikan markas strategis tentara Nika dan Sekutu. Dari ilustrasi di atas, strategi yang digunakan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kota Bandung adalah titik-titik. A. Perang Puputan. B. Perang Paregreg. C. Bumi Hangus. D. Perang Gerilya. Untuk jawaban yang benar pada soal nomor 2 ini adalah C. Bumi Hangus. Jadi, peristiwa ini terkenal dengan sebutan Bandung Lautan Api. Tempat-tempat strategis dibakar oleh para pejuang kita agar tidak digunakan sebagai tempat atau markas tentara Belanda. Kita lanjut ke soal nomor 3. Pembangunan SKSD. SKSD adalah Sistem Komunikasi Satelit Domestik Palapa, dimaksudkan dalam rangka titik-titik. A. Percepatan pencerdasan kehidupan bangsa. B. Meningkatkan sarana telekomunikasi. C. Memudahkan warga untuk saling berhubungan. D. Membuat jaringan hubungan cepat antar warga bangsa Indonesia. Untuk jawaban yang benar pada soal nomor 3 ini adalah B,
yaitu meningkatkan sarana telekomunikasi. Karena berkat SKSD Palapa yang diluncurkan, komunikasi antar rakyat Indonesia menjadi semakin canggih. Kemudian, penerimaan informasi dan berita-berita dapat tersalurkan dengan cepat, baik melalui media televisi, radio, maupun selular. Kita lanjut ke soal nomor 4. Perhatikan kutipan berikut ini. Habibie yang punya kegemaran menunggang kuda dan membaca, ini dikenal sangat cerdas ketika masih menduduki sekolah dasar. Namun ia harus kehilangan bapaknya yang meninggal dunia pada 3 September 1950 karena terkena serangan jantung saat ia sedang sholat Isya. Tak lama setelah ayahnya meninggal, ibunya kemudian menjual rumah dan kendaraannya dan pindah ke Bandung bersama Habibie. Sepeninggal ayahnya, ibunya membanting tulang membiayai kehidupan anak-anaknya terutama Habibie. Karena kemauan untuk belajar Habibie, kemudian menuntut ilmu di Government Middlebury School. Di SMA, beliau mulai tampak menonjol prestasinya, terutama dalam pelajaran-pelajaran eksakta. Dari kutipan kisah tersebut, manakah yang lebih tepat dikategorikan konsep waktu dalam sejarah? A. Ketika masih menduduki sekolah dasar. B. Kehilangan bapaknya yang meninggal dunia. C. Membanting tulang membiayai kehidupan anak-anaknya. D. Karena kemauan untuk belajar, Habibie belajar di GMS. Untuk jawaban yang benar pada soal nomor 4 ini adalah A, yaitu ketika masih menduduki sekolah dasar. Ini terkait dengan waktu, konsep waktu dalam sejarah. Jadi jawabannya adalah A. Kita lanjut ke soal nomor 5. Pertempuran di Surabaya yang kemudian dikenal sebagai peristiwa Arek-Arek Surabaya merupakan pertempuran yang sangat luar biasa. Surabaya dibombardir habis-habisan dari darat, laut, dan udara. Sekutu yang kehilangan Jenderal Malabi menjadi membabi buta menyerang warga Surabaya saat himbauannya tentang penyerahan senjata-senjata dan mengembalikan Jenderal Malabi diabaikan. Rakyat Surabaya semuanya melakukan perlawanan hingga menyebabkan banyaknya korban jiwa. Dari ilustrasi di atas, strategi yang digunakan bangsa Indonesia dalam pertempuran Surabaya yaitu A. Perang terbuka, B. Perang puputan, C. Bumi hangus, D. Pagar betis. Untuk jawaban yang benar pada soal nomor 5 ini adalah A, yaitu perang terbuka. Perang terbuka antara tentara sekutu Inggris melawan bangsa Indonesia, yaitu Arek-Arek Surabaya. Peristiwa ini menimbulkan banyak sekali korban jiwa. Orang-orang Inggris menyebutnya neraka Surabaya, karena saking ngerinya pertempuran tersebut. Untuk mengenang arwah para pahlawan yang gugur pada pertempuran di Surabaya, maka ditetapkanlah hari di mana pertempuran itu terjadi sebagai Hari Pahlawan yang kita peringati setiap tanggal 10 November. Kita lanjut ke soal nomor 6. Tanam paksa yang diterapkan pemerintah kolonial Belanda pada abad ke-19 di Indonesia merupakan perwujudan dari A. Dehumanisasi masyarakat Jawa, B. Bekerja sama dengan Belanda, C. Kesombongan Belanda, D. Pola perdagangan VOC. Untuk jawaban yang benar pada soal nomor 6 ini adalah A, yaitu dehumanisasi masyarakat Jawa. Dehumanisasi artinya perlakuan tidak manusiawi atau memperlakukan masyarakat Jawa dengan tidak manusiawi. Jadi mereka dipaksa untuk melakukan tanam paksa, menanam tanaman yang diharuskan oleh pemerintah Belanda. Kemudian hasilnya sebagian besar diberikan kepada pemerintah Belanda. Dan ini tentu saja sangat merugikan bangsa Indonesia. Kita lanjut ke soal nomor 7. Sebelum berlangsung Konferensi Asia Afrika I pada tahun 1954, telah diadakan Konferensi Kolombo yang bertujuan untuk A. Membahas masalah Vietnam, menghadapi Konferensi New Delhi, mengadakan Konferensi Asia Afrika. B. Membahas masalah Kamboja, menghadapi Konferensi Jenewa, mengadakan Konferensi Asia Afrika. C. Membahas masalah Singapura, menghadapi Konferensi Jenewa, mengadakan Konferensi Asia Afrika. D. Akan mengadakan Konferensi Asia Afrika, membahas Konferensi Bogor, dan membicarakan masalah Vietnam.
Untuk pilihan jawaban yang benar pada soal nomor 7 ini adalah D, yaitu akan mengadakan konferensi Asia Afrika, lalu dilanjutkan membahas konferensi Bogor dan membicarakan masalah Vietnam yang saat itu sedang berseteru dengan Kamboja. Jadi jawaban yang benar adalah D. Kita lanjut ke soal nomor 8. Perjuangan Sarekat Islam merupakan pergerakan di bidang titik-titik A. Agama, B. Dagang, C. Sosial, D. Nasional. Untuk jawaban yang benar tentu saja A. Agama. Kita lanjut ke soal nomor 9. Perjanjian yang berisi penyerahan Hindia Belanda kepada Jepang adalah titik-titik A. Kapitulasi Tuntang, B. Perjanjian Linggarjati, C. Perjanjian Renville, D. Perjanjian Kalijati. Untuk mengetahui jawaban yang benar pada soal nomor 9 ini, kita harus mengetahui makna dan arti dari masing-masing pilihan jawaban yang tersedia. Adapun untuk yang pertama, yang dimaksud kapitulasi Tuntang adalah perjanjian penyerahan kekuasaan di Nusantara atau Indonesia dari pemerintah Hindia Belanda kepada pemerintah Britania Raya pada tahun 1811. Di sebuah desa yang bernama Tuntang, sekarang berada di bawah Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang. Jadi, rekapitulasi Tuntang ini perjanjian antara Belanda dan Inggris. Jadi, untuk pilihan jawaban A kurang tepat. Untuk pilihan jawaban B, perjanjian Linggarjati. Perundingan Linggarjati adalah suatu perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat, yang menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Jadi untuk pilihan jawaban B juga kurang tepat. Kita ke pilihan jawaban berikutnya, perjanjian Renville. Yang dimaksud perjanjian Renville adalah perjanjian antara Indonesia dengan Belanda yang terjadi pada tanggal 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948 di atas geladak kapal perang Amerika Serikat sebagai tempat netral USS Renville yang berlabuh di Jakarta. Untuk pilihan jawaban C kurang tepat. Kita ke pilihan jawaban D, perjanjian Kalijati. Perjanjian Kalijati merupakan hasil perundingan antara pihak Jepang dan Belanda yang ditandatangani tanggal 8 Maret 1942 di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Isi perundingan Kalijati mengawali sejarah berakhirnya era pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia digantikan oleh pendudukan militer Jepang. Jadi untuk pilihan jawaban yang benar adalah D, perjanjian Kalijati, yaitu penyerahan Hindia Belanda kepada Jepang. Kita lanjut ke soal nomor 10. ASEAN adalah organisasi regional bangsa-bangsa Asia Tenggara yang bergerak di bidang ekonomi, geopolitik, dan budaya. Dalam kegiatan ASEAN tersebut, Indonesia mampu memainkan peran penting sebagai pemimpin Asia Tenggara, terutama pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Indonesia memiliki peranan yang cukup penting di dalam perkembangan ASEAN, di mana Indonesia merupakan salah satu penentu arah perkembangan organisasi tersebut. Contoh peran Indonesia dalam ASEAN menjadi penengah saat terjadinya konflik antara Kamboja dan Vietnam tahun 1987. Konflik ini dapat diselesaikan melalui Konferensi Paris tahun 1991, di mana kedua negara menyepakati adanya perjanjian damai. Dari deskripsi tersebut dapat disimpulkan bahwa Indonesia A. dapat menyelesaikan konflik yang terjadi di berbagai dunia, B. mampu menciptakan perdamaian di kawasan Asia Tenggara, C. dapat menyelesaikan permasalahan ASEAN tanpa bantuan, D. bekerja sama dengan negara lain dalam mewujudkan kesejahteraan. Untuk jawaban yang benar pada soal nomor 10 ini adalah B, yaitu Indonesia mampu menciptakan perdamaian di kawasan Asia Tenggara. Demikianlah 10 soal tes kompetensi IPS sejarah yang sudah kita bahas. Silahkan ditonton ulang, disimak baik-baik, dipahami soalnya, diingat-ingat jawabannya. Mudah-mudahan dapat menjadi modal dalam menghadapi tes P3K dan tes CPNS. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar, semoga sukses.